Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semangat ya. Dan saya harap kalian juga masih dalam keadaan sehat, tetap jaga kondisi ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran mata pelajaran seni budaya dengan materi seni lukis. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan semuanya bisa membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema. Yang kedua, bisa berkarya seni lukis dengan berbagai media yang ada di lingkungan. Tema seni lukis. Nah, untuk contoh tema ini variatif dan banyak ya, yaitu contoh tema yang berhubungan dengan manusia dengan dirinya, ya, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitar, hubungan manusia dengan benda, hubungan manusia dengan aktivitasnya, hubungan manusia dengan alam khayal, ya. Nah, contoh-contoh tema tersebut ini menggambarkan bagaimana ketika kita mau menggambar, ya, atau maaf ya, mau melukis, itu sudah ada maksud dan tujuannya. Jadi ini menggambarkan dengan tema apa. Jadi tidak asal kita menggambar ya. Contoh misalnya menggambarkan hubungan manusia dengan dirinya ya. Mungkin kalian bisa menggambarkan ketika diri kalian lagi sedih, bahagia, gembira. Nah, itu bisa dituangkan dalam sebuah lukisan. Untuk materi tentang prosedur membuat karya seni lukis, ini ada beberapa hal yang perlu kalian cermati. Yang pertama yaitu memunculkan gagasan atau ide pokok. Ya, sebelum kalian melukis, ya tentunya harus merencanakan terlebih dahulu. Ya, kira-kira apa yang harus kalian buat, temanya seperti apa, dan maksud pesan dari lukisan itu juga bisa jelas ya. Kemudian memilih bahan. Nah, ini untuk pemilihan bahan ini tentunya juga variatif atau beraneka macam karena seperti kita ketahui ya, bahwasanya kita melukis itu sekarang bahannya tidak hanya dituangkan media kertas ya, bisa dituangkan dalam media apapun ya untuk seni melukis ya. Kemudian menentukan teknik. Teknik itu adalah cara bagaimana menurut kalian kira-kira cara atau teknik apa yang tepat ketika kalian ingin menggambar sebuah melukis ya, maaf ya, untuk melukis kira-kira teknik apa yang paling tepat. Karena ini juga akan menentukan ya nanti hasil dari lukisan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah sketsa ya, membuat sketsa. Ini poin penting karena sebelum kita melukis ya, alangkah baiknya ya kalian bisa mengawali dengan sketsa. Ya, ketika sketsa ini istilahnya hanya gambaran bebas ya. Jadi kemungkinan ada yang salah atau yang kurang atau ditambah itu di sketsa. Nah, baru nanti kemudian ya kalian menyempurnakan lukisan tersebut ya. Setelah sketsa selesai, baru disempurnakan lukisan, baik diwarnai ya, penjelasan titik dan garisnya, bahkan sampai nanti bisa di figura. Oke, baik. Ini adalah materi yang terkait dengan prosedur membuat karya seni lukis. Baik, ini berikut contoh-contoh dari lukisan ya dengan beberapa jenis aliran. Salah satunya ini ada contoh aliran kubisme, ada dadaisme, fauvisme, ya, dan ada futurisme dan impresionisme. Ya, dan selain ini juga ada juga ini contoh naturalisme, realisme, romantisme dan ekspresionisme. Ya. Ini juga ada contoh surrealisme dan konstruktivisme. Nah, berbagai macam jenis contoh-contoh lukisan atau hasil karya lukisan. Ya, ini banyak sekali. Kalian bisa menambah pengetahuan kalian, bisa cari di internet, bisa dicari di YouTube ya, terkait dengan contoh-contoh dari lukisan menurut alirannya. Nah, oke, kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah tugas praktek mandiri. Nah, ini tugas praktek mandiri ini tentunya kalian saya minta untuk membuat satu
contoh hasil karya seni lukis ya. Tentunya dengan media yang ada di sekitar kalian ya. Tapi ada beberapa ketentuan yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama yaitu tema ini bebas, kalian mau mencari tema apapun boleh ya. Bisa disesuaikan dengan aliran-aliran yang sudah kalian pahami di materi sebelumnya ya. Kemudian bahan selain kertas. Nah, ini jangan menggunakan kertas karena saya ingin kalian bisa mengeksplorasi diri, bisa menambah kreativitas kalian ya supaya bisa menemukan sesuatu hal yang baru ketika kalian bisa melukis di media selain kertas. Apapun medianya yang mudah kalian dapat, silahkan diterapkan. Untuk pewarnaan bebas ya, mau warna yang full color boleh atau hitam putih juga boleh ya, mau pewarnaan tebal atau tipis juga boleh. Yang berikutnya itu dikumpulkan pada pertemuan tatap muka nanti ya. Nah, tugas ini coba kalian kerjakan dalam waktu 1 minggu, apakah bisa? Nah, tapi sebelum mengumpulkan ada beberapa penilaian juga, yaitu terkait dengan pertanyaan atau masukan-masukan selama 1 minggu ini. Nah, itu juga akan ada penilaian tersendiri nanti. Jadi silahkan project ya, ini kalian buat ya, ada laporan ya, setiap hari boleh ya, walaupun itu belum selesai, kalau kalian ingin melaporkan ya, itu akan menambah nilai dari tugas kalian ya. Oke, sekali lagi ini ada 4 yang harus kalian cermati. Nah, yang berikutnya ada sayembara ya. Ini juga termasuk tugas ya. Ini memang sifatnya tidak wajib, tapi bagi siapa yang bisa, ini ya, barang siapa yang dapat membawa tunas kelapa dengan serabutnya dihilangkan, jadi serabutnya tidak ada ya, hanya tunas dan nanti tempurungnya ya yang masih bagus ya, itu tolong kalian bawa ke sekolah, hanya berupa tempurung dan terusnya akan mendapatkan nilai tambah. Nanti akan saya kasih nilai ya. Waktu sayembara ini juga 1 minggu setelah sayembara ini diberikan. Nah, silahkan ya. Silahkan kalian mencoba mencari apakah ada. Nah, untuk apa itu? Nanti akan kita coba terapkan dalam salah satu media untuk seni lukis. Selamat mengerjakan dan tetap semangat dan selalu tersenyum, jaga kondisi, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan. Itu saja, ada hal-hal yang lain kita langsung bisa didiskusikan atau dipertanyakan di Google Classroom-nya ya, atau mungkin bisa melalui WA atau di Google Classroom. Ya, saya harap komentar-komentar di Google Classroom kalian bisa menanggapi dengan baik dan benar, karena setiap apapun tanggapan kalian, masukan kalian, ya akan ada nilainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.